Oleh karena itu ulama mengatakan teman-teman sekalian harusnya kita faham kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sesuai dengan kadar permintaan kita. Minta yang terbaik, jangan minta selalu membatasi. Sampai hal-hal yang tidak baik pun, misalnya satu kesusahan atau apa, jangan diminta. Kata Nabi SAW, jangan kalian meminta kematian, jangan minta mati. Ya, kalau sudah sakit parah, bangkrut usaha, stres berat, jangan minta kematian. Kata Nabi SAW, jangan berharap mati. Tapi kalau kalian betul-betul sudah tidak tahan, bilang, ya Allah, hidupkan aku kalau kehidupan lebih baik bagi aku. Dan ya Allah, matikan aku kalau kematian lebih baik bagi aku. Ini selalu Islam ajarkan itu ya. Waktu Nabi SAW mau pergi ke Khaybar, mau berperang teman-teman sekalian, sudah jelas-jelas mau berperang depan mata. Dan Nabi sudah janjikan kemenangan. Lalu sahabat berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Yahudi ketakutan dengar takbir itu. Apa kata Nabi SAW? La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap bertemu musuh. Berharap musuh dengar, ketakutan lari. Tapi kalau kalian bertemu, kokohkanlah kaki-kaki kalian. Jadi memang kita tidak boleh teman-teman minta seperti, ya Allah, masukkan saja aku ke dalam neraka kalau kau mau ya Allah. Loh iya, mau menunjukkan kerendahan hati? Enggak. Ya Allah, masukkan aku dalam surga dan selamatkan aku dari api neraka. Mirip juga dengan ulama menekankan teman-teman sekalian, kita harus meminta kepada Allah surga dengan keseriusan, dan kita harus yakin surga itu ada dan berhubungan sekali dengan ketaatan kita. Karena ada syair-syair dilantunkan di Indonesia, saya sering dengar, jangan kau sembah Allah karena ada surga, dan jangan kau takut kepada Allah karena ada neraka. Ini bertolak belakang dengan dalil-dalil syar'i. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 133 menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga. Beribadahlah kamu untuk dapat surga itu, gitu kan? Patut. Karena itu luasnya luas langit dan bumi, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan surat Tahrim ayat 66 tadi sudah kita bacakan, Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkan dirimu, takutlah kau dari api neraka dan juga keluargamu. Maka kita kalau menyembah Allah karena ingin masuk surga, itu puncak ibadah. Kalau teman-teman mau maksimal dapat pahala dari satu ibadah, kejar janjinya Allah di situ. Misal begini, boleh nggak Ustaz, saya bersedekah supaya saya tambah kaya? Loh memang itu targetnya. Karena sedekah akan menambah harta, kan begitu sabda Nabi SAW. Manaqasa malu min sadaqah, dalam hadis Bukhari. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Kalau kita sedekah dengan niat supaya tambah kaya, memang itu targetnya. Boleh nggak Ustaz, saya bangun sholat malam supaya doa saya diijabah? Loh memang begitu janji Nabi SAW. Kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, lalu bertanya kepada para hamba, para malaikatnya, adakah hambaku yang memohon aku penuhi? Maka memang itu tujuannya. Boleh nggak saya bakti sama orang tua supaya saya juga dikasih anak-anak membakti sama saya? Nabi bilang SAW, berbaktilah pada kedua orang tua kalian, Allah akan berikan kepada kalian anak-anak yang bakti pada kalian. Memang begitu. Boleh nggak saya pergi haji supaya dosa saya dimaafkan? Loh memang sabda Nabi SAW begitu. Siapa yang haji tidak rafath, mengucapkan kalimat syahwat yang salah, bukan pada pasangan halalnya, tidak fusuk, berbuat kejahatan, tidak berdebat-debat di musim haji, tidak bertengkar, dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Berarti memang tujuannya itu. Ya. Boleh nggak saya tinggalkan zina supaya jangan saya masuk neraka? Memang itu targetnya, supaya nggak disiksa. Maka kita menyembah Allah, berharap masuk surga, dan kita takut sama Allah karena takut masuk neraka. Kapan kita mengejar apa yang Allah janjikan, berarti kita merindukan apa itu yang Allah janjikan. Dan kapan kita takut dengan apa yang Allah ancam, berarti kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kita tutup dengan keabadian neraka. Neraka ini teman-teman bukan berarti hanya disiksa lalu kemudian lepas, tidak. Padahal sebenarnya di dunia sebentar sekali kehidupannya, ya. Ingat teman-teman, orang-orang ahli neraka dari kalangan orang kafir, ahli maksiat, apa yang mereka rasakan, yang mereka kejar, kita bisa rasakan sebagai orang beriman, ya. Orang kafir makan, minum, bekerja, menikah, ya, segala macam hal dia lakukan. Tapi kita juga orang beriman bisa. Nggak ada dalam Islam kita dilarang untuk menikah. Kita boleh rasakan biologis sampai dengan cara halal. Kita boleh punya anak, kita boleh punya pendapatan, kita boleh punya nama baik, kita punya rumah besar, silahkan. Berarti apa yang orang kafir kejar, kita juga bisa dapatkan itu sebagai orang beriman. Tetapi kita punya tolok ukur halal. Selama halal silahkan. Saya diberitahukan informasi dari teman-teman di Jepang itu hari, kalau dia mereka pernah bertemu dengan orang-orang Jepang penyembah matahari. Kalau mereka masuk supermarket teman-teman sekalian, mereka temukan ada makanan kaleng. Makanan kaleng itu ada label halalnya, orang Jepang sendiri beli.
Pernah ditanya sama orang-orang muslim di sana, kenapa Anda beli ini? Dia bilang kalau ada label ini berarti lebih terjamin kualitasnya. Mereka sendiri tahu halal itu bagus. Orang Islam dilarang makan kecuali halal dan thayyib. Halal yang Allah bolehkan dan thayyib berkualitas. Ayam halal, tapi kalau sudah rusak tidak thayyib lagi, jadi haram, nggak boleh. Ya. Maka kita ini teman-teman sekalian sebagai orang beriman nyaman sekali kok. Karena semua yang diperlukan di dunia, makan, minum, biologis, punya rumah, punya pekerjaan, punya harta banyak, silahkan. Tapi konsepnya halal. Islam tidak larang itu. Orang kafir juga rasakan itu, tapi mereka tidak kenal namanya halal haram. Semuanya boleh bagi mereka. Di akhirat kita dapat surga yang abadi, di akhirat mereka dapat neraka yang abadi. Yang mana antum pilih? Kenapa masih banyak generasi muda muslim yang jadikan orang kafir sebagai idolanya? Untuk apa? Apa yang didapatkan dari mereka? Kehidupannya sama sekali jauh dari agama. Kita tutup teman-teman sekalian dengan keabadian api neraka. Disebutkan dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza sara ahlul jannati ilal jannah wa sara ahlun nari ilan nar." Kalau penghuni surga sudah ke surga dan penghuni neraka sudah ke neraka, dikatakan utiya bil maut, didatangkanlah kematian. Hatta yuj'al bainal jannati wan nar thumma yuzbah. Lalu didatangkan di antara surga dan neraka, lalu kemudian disembelihlah kematian itu. Dalam riwayat lain dikatakan, riwayat sahih juga ini sama-sama riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, nanti akan malaikat memanggil seluruh penghuni surga sambil berkata, wahai penghuni surga, dan mereka semua mendengar suara malaikat itu. Lalu mereka semua mengarahkan mata mereka ke satu arah di mana mereka bisa melihat. Maka dipanggil penghuni neraka, wahai penghuni neraka. Maka mereka pun akhirnya balik ke sana dan mereka khawatir mungkin ada tambahan siksaan. Lalu mereka melihat ke arah suara itu. Lalu kemudian malaikat itu mengatakan atau didatangkan di sebelahnya seekor domba, diperumpamakan seekor domba didatangkan. Lalu kemudian malaikat mengatakan, apakah kalian kenal ini? Mereka serentak mengatakan, ya kami kenal itu, ya kami kenal itu. Itu adalah maut, kematian, diperumpamakan seperti domba. Maka malaikat itu pun menyembelih domba tadi. Setelah disembelih, maka berkatalah malaikat tadi, ya ahlal jannah la maut, wa ya ahlan nar la maut. Wahai penghuni surga, mulai hari ini enggak ada lagi mati. Wahai penghuni neraka, mulai hari ini enggak ada lagi mati.